Dedi mengatakan, jadi yang saya dengar bukan mundur, tetapi dimundurkan. Aturan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri soal seragam PNS dan P3K dinilai aneh. Halo Sobat Negeriku, jumpa lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Kali ini kembali lagi bersama gue Anam. Gue akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Yuk langsung kita kupas tuntas semuanya. Kita mulai dari berita kelima, berjudul Budi Kaisang, keponakan Prabowo dan putra Jokowi for Jakarta 2024. Menyeruak wacana Gerindra Budi Satrio Djiwandono berpasangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep sebagai Cagup-Cawagup Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad melalui akun media sosial Instagram pribadinya mengunggah foto kebersamaan Budi Satrio Djiwandono bersanding dengan Mas Kaisang yang tak lain adalah putra Presiden Joko Widodo. Emang apa sih nggak boleh? Kabar munculnya nama Mas Budi dan Mas Kaisang ini menggelitik para Sobat Negeriku untuk berkomentar. Salah satu komentarnya datang dari Seraya 16. Iya, sip Pak Jokowi, keluargamu udah dikasih jabatan semua. Nanti sekalian aja langsung dilantik, nggak usah pakai gelar pilgub segala. Ngabisin duit negara. Kira-kira kalau mereka benar-benar jadi, bakal menang nggak ya? That was easy. Komentar kedua datang dari Feris. Selamat ya untuk para pendukung keberlanjutan. Selamat melanjutkan nepotisme ini hingga ke anak cucu Jokowi. Waduh, gimana ya? Kalau soal ini masalah nepotisme, walau alam. Kita lihat aja nanti. Lanjut, kita langsung ke berita keempat. Berjudul, Dedi PDIP dengar Kepala Otorita IKN dan wakilnya bukan mundur, tetapi dimundurkan. Wah. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus mendengar kabar Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahaju bukan mundur, melainkan dimundurkan. Dedi berkata demikian dalam layanan pesan yang disampaikan kepada awak media beberapa hari terakhir. Dedi mengatakan, jadi yang saya dengar bukan mundur, tetapi dimundurkan karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan, katanya. Nah, kabar mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Negara ini dikomentari oleh Oregano 205. Hayo, kenapa Kepala dan Wakil Badan Otorita IKN mundur? Merasa ada yang nggak beres kah? Ada yang bisa nebak? Komentar juga datang dari Desyandra, dimundurkan. Ikan ini sudah terlalu banyak menuai kontra, tetapi tetap dilanjutkan. Awas, ala marah loh Pak Jokowi. Wah, semoga saja kalau memang ini menjadi hal yang baik untuk kita semua ke depannya, pembangunannya dapat dilancarkan ya. Berita ketiga, kabar duka datang dari dunia olahraga. Berjudul, atlet MMA bunuh diri di apartemen di daerah Bandung. Seorang atlet MMA bernama Rahul Pinem berusia 24 tahun diduga melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari sebuah apartemen di Jalan Cilembelit, Kota Bandung. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu lalu dan ditangani oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Kasih Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, John Erwin membenarkan bahwa korban berinisial RP yang diduga melakukan aksi bunuh diri di sebuah apartemen di Jalan Cilembelit merupakan seorang atlet MMA. Kabar duka terkait bunuh dirinya seorang atlet MMA ini mengundang komentar dari warga Sobat Negeriku. Salah satunya Sri Tani. Sri Tani mengatakan, berceritalah pada orang terdekat, jangan kau simpan masalahmu sendiri kawan. Kau meninggalkan dunia di usia muda, belum tentu pacarmu mengingatmu selamanya. Komentar lain juga datang dari Hudari. Ya Tuhan, masih muda, berprestasi.
memutuskan bunuh diri karena masalah cinta. Perempuan mana yang menyakitimu begitu dalam, Bang? Semoga kabar duka ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa bunuh diri bukanlah suatu hal yang baik, apalagi hanya karena masalah cinta. Buat kalian yang mengalami masalah cinta, tetap semangat ya. Berita kedua datang dari politik tapi berbau hukum. Berita ini berjudul "Dipanggil Polda Metro Jaya, Hasto mengatakan ini pasti ada orderan." Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menganggap ada pihak yang menyuruh dari rencana pemanggilan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya terhadap alumnus Universitas Pertahanan atau UNHAN itu. Dia berkata demikian demi menjawab awak media setelah menghadiri acara dilema intelektual di masa gelap demokrasi, tawaran jalan kebudayaan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 3 Juni. Ya, ini pasti ada orderan, kata Hasto. Berita terkait pemanggilan Hasto Kristianto ini mendapat komentar dari Durian Runtuh. Durian Runtuh mengatakan, wah, ini mulai ada perang kecil antara Jokowi dan PDI kah? Kira-kira apa benar ada perang ya? Wah, semoga jangan sampai deh. Who are you? Komentar lain datang juga dari Verona 23. Verona 23 mengatakan bahwa pemilu sudah selesai, dramanya masih berlanjut. Duh, rakyat lagi susah Bapak, Ibu, tetapi Anda di atas sana rakus banget. Aduh, emang kalau kita berpikir soal politik gak ada habisnya. Yang penting dapur ngebul. Ya, Sobat Negeriku, akhirnya sampai juga di berita terpopuler di reactionjpn.com pada pekan ini. Berita ini berjudul Aturan Mendagri soal seragam PNS dan P3K dinilai aneh. Ekowi berasa honorer. Aturan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri soal seragam PNS dan P3K dinilai aneh. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pun ramai-ramai bersuara. Kebijakan tersebut dianggap mendikotomikan PNS dan P3K yang sama-sama aparatur sipil negara atau ASN. Aturan Mendagri harus dibatalkan karena membuat P3K posisinya kok hanya bumper. Ini berasa honorer saja, kata Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, kepada JPNN. Let's go! Berita soal seragam PNS ini rupanya dikomentari oleh Ulina. Ulina mengatakan gunanya seragam tuh untuk membuat semua orang menjadi setara, bukan dibeda-bedakan secara kelas dan level. Mendagri gimana sih? Tuh, kalau saya pribadi sih setuju ya dengan komentar dari Mbak Ule ini. Janganlah ada perbedaan. Cukuplah pekerjaannya saja yang beda, tapi seragam tidak perlu dibeda-bedakan. Komentar lain datang juga dari Rosiana Andai. Rosiana Andai mengatakan, dahlah mau seragamnya apa, yang penting gajian gak telat. Gak usah mikirin pakaian yang dipakai, yang penting bisa kerja dan makan. Betul itu. Jadi masalah seragam gak usah terlalu digembar-gemborkan lah ya. Yang penting kerja yang baik dan benar sesuai mandat. Apa yang perlu dikerjakan, kerjakan. Jangan malas-malas buat para PNS dan honorer yang sudah diangkat. Oke? Semangat pokoknya. Itu dia 5 berita terpopuler pada reactionjpn.com pekan ini. Jangan lupa like, comment, share berita jpn.com sebanyak-banyaknya. Oh iya, satu lagi. Download juga aplikasi jpn.com di App Store juga Play Store. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan berita-berita terupdate di jpn.com. Gue Anam bersama kawan-kawan redaksi. Bye.